34 ya. Nah, saya jualan di sana, saya pergi ikut toko Surabaya. Pertama kerjaannya apa? Ngepakin barang, gendong, bawa ke mobilnya yang beli. Bahasa kerennya porter. Bahasa pasarnya kuli pasar. Ya. Kemudian naik pangkat jadi pelayan toko. Ya, naik pangkat jadi pelayan toko. Maka saya mau katakan begini. Sudah terbiasa berwirausaha sejak SMA, maka mentalnya terbentuk. Itu yang saya rasakan. Ya, mentalnya. Jadi walaupun jadi karyawan, tetapi karyawan mintanya pengusaha. Sehingga apa? Pengennya memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan sesuatu yang luar biasa, berkontribusi buat tempat kerja. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, bos saya langsung ngomong, kamu bisa tulis nota, kamu bisa ngelayanin pembeli, bisa tulis nota. Kalau dikasih kepercayaan, saya siap, ya. Dan saya kemudian naik jadi pelayan toko. Keluar karena SKPNS saya turun, berangkat jadi pegawai negeri di Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jadi sejarahnya lulusan Hiperkes angkatan pertama saya itu 99% jadi PNS, ya. Tapi sebetulnya itu pilihan saya terakhir, maka saya ngelamar-lamar. Teman saya yang lain pada nggak ngelamar, hanya saya yang melamar karena saya pengen kaya lagi, ya. Nah, saya akhirnya melihat kenyataan ini, SKPNS-nya datang, ya sudah, berangkat jadi pegawai negeri. Pakai korpri keren, kalau Senin upacara, tanggal 17 upacara. Ya, pagi apel, siang apel. Ya, di pasar Klewer nggak ada upacara. Ya, nah, jadi pegawai negeri di Depnaker, lalu wah sekali lagi merasa bahwa saya harus membantu adik saya, maka duit PNS nggak cukup waktu itu karena sebelum Gus Dur jadi presiden, Mega jadi presiden itu PNS gajinya kecil ya Bu ya. Ya, nah kemudian saya harus cari uang tambahan, maka kalau pulang kantor kocok telur, kasih gula, baking soda, garam, vanili, kasih gandum, gelundungin ke wijen, dibelah 4, digoreng jadi undi-undi. Ya, kalau pagi ke kantor bawa 2, 1 tas kresek, 1 tas kantor. Ya, maka ada lagunya. Onde-onde di tangan kananku, tas kantor. Nah, gitu ya. Ada lagunya. Ya. Nah, kemudian saya jalani sampai 6 bulan jadi pegawai negeri, lalu saya pamit mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat karena permohonan diri. Ya, saya pilih balik ke pasar Klewer. Kenapa? Karena di Depnaker tidak banyak kerjaan. Jadi seharian itu nganggur terus. Pagi, nanti siang upah apel, habis itu pulang. Hari-hari cuma bongkok. Proyeknya setahun hanya 14 proyek. Dan saya ngomong sama atasan saya, 14 proyek itu diselesaikan dalam waktu seminggu saja selesai. Yang selebihnya libur saja. Ya, nah saya stres karena di Klewer sibuknya luar biasa. Ya, akhirnya saya pamit, saya mengundurkan diri. Ya, dari PNS saya balik ke Klewer. Sekali lagi di Klewer dalam waktu yang tidak lama diangkat jadi kepala toko. Ya, padahal teman-teman saya yang lebih senior ada. Tetapi saya mau katakan, jiwa wirausaha itu yang dicari. Orang yang berpikir terus untuk improvement, untuk apa supaya tokonya untung, tokonya bisa maju, maka bosnya pasti senang, betul tidak? Dan kalau bosnya senang, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Yang namanya pangkat jabatan itu akan ikut dengan sendirinya. Ya, dan kemudian saya keluar dari pasar Klewer karena lamaran saya diterima di Konimek. Pernah dikenal Konimek? Perusahaan obat, perusahaan farmasi, kondang impor ekspor. Ya, produknya ada Paramed, ada Konidin, ada macam-macam, ada Hexos, ada Nano, ada Nona, ya, ada Senip, ya, roti, ada Tini, Wini, Piti, Sini, ya. Nah, ini saya kerja di Konimed. Di Konimed juga ternyata luar biasa. Saya lulusan D3 satu-satunya yang punya karir paling cepat. Ya, dalam waktu 4 tahun saya kerja di Konimed, diangkat jadi HRD manager. Dulu sudah pindah, mulai dari orang pabrik, naik pangkat, cepat sekali, betul-betul cepat sekali. 4 tahun kemudian diangkat jadi HRD manager. Jadi manager yang D3 itu satu-satunya. Ya, selebihnya sarjana semua. Ya, nah kemudian saya kerja di Konimed jadi HRD manager.
10 tahun, lalu apa? Konime itu enak, sudah nyaman, aman, terjamin. Tetapi satu hal, mental wirausaha itu ternyata mendorong saya berani mengambil resiko. Keluar dari pegawai negeri adalah ada risiko, betul tidak? Ya, maka dulu waktu saya mau keluar dari pegawai negeri, bapak saya itu tak kirimin surat. Kemudian jawabnya apa? Tidak pernah dijawab. Pak, saya mau mundur, tidak dijawab. Surat kedua tidak dijawab. Surat ketiga tidak dijawab. Surat keempat, kalau bapak tidak membalas surat ini, maka berarti bapak setuju. Jadi langsung di-fit ke kompri gitu kan. Wah. Kemudian begitu tidak dibalas seminggu kemudian, surat kelima, saya akan pulang tanggal sekian. Ya, maka setelah kerja di Konimek, sama Konimek itu aman, nyaman dan terjamin. Kenapa? Karena Konimek itu di Solo itu 1.500 kenyang. Ya kan? Nah, tetapi standar gajinya Jakarta. Kenapa? Karena kalau tidak dibajak sama perusahaan Jakarta. Saya 10 tahun di Konimek, 4 kali saya dibajak perusahaan di Jakarta. Ya, 4 kali saya dibajak kalau mau. Kenapa? Karena itu tadi berharap bisa dapat orang yang langsung siap pakai gitu kan. Nah, ternyata karena standarnya sama dengan Jakarta, nggak ada yang bisa baca. Fasilitas kita jauh lebih baik. Ya, di Konimek, HRD manager atau manajer yang lainnya, mobil 6 tahun sekali harus ganti baru. Mobil yang lama buat kita, ya, tapi harus ganti. Kalau nggak ganti rugi. Kenapa? Nggak dapat tunjangan transport. Tunjangan transportnya berapa? Ya kira-kira 1,5 jutaan kan? Ya untuk beli bensin, gitu kan? Nah lalu apa? Dana pensiun ada. Pensiun dari perusahaan, ada dana pensiun perusahaan, ada dana pensiun dari jam sostek. Nah, saya walaupun sudah mundur 11 tahun yang lalu, tapi besok saya usia pensiun, saya masih bisa ngambil dana pensiun saya di Konimek. Walaupun jumlahnya hanya kecil, 54 jutaan lebih sedikit, gitu kan? Ya. Nah, sakit VVIP rumah sakit, gitu kan? Rumah sakit termasuk anak-anak saya semua dijamin. Ya, rumah sakit swasta VVIP, Purworejo VVIP. Ya. Nah, maka besok kalau ada nama Konimek ya, kalau pengen jadi pegawai. Tapi kalau pengen jadi pengusaha nggak usah ngelamar, ijazahnya nggak usah diambil. Ya, jadi nanti setelah diterimakan waktu sudah dititipkan lagi ke fakultas supaya Pak tidak tergoda untuk fotokopi lalu melamar. Ya, nah kemudian yang berikutnya saya keluar 11 tahun yang lalu saya mendirikan beberapa lembaga. Saya sekarang juga mengajar di UNS sebagai dosen luar biasa karena saya hanyalah praktisi, dan kemudian saya juga diminta mengajar di Akademi Farmasi Nasional Surakarta. Lalu saya punya lembaga Spiritindo, itu lembaga murni milik saya pribadi, dan kemudian ini enaknya kalau jadi pengusaha itu begini, mau dikasih titel direktur boleh, mau dikasih titel presiden direktur nggak ada yang marah. Ya, makanya jadi pengusaha itu enaknya gini, begitu sudah bisa punya bakso surungan gitu ya, oke, pengusaha kan, ya, bikin kartu namanya nggak usah tanggung-tanggung, presiden direktur bakso surungan, tidak ada yang marahi. Ya, tapi kalau kerja di sini dan memang bukan itu jabatannya, pasti akan dimarahi, betul? Nah, oke. Kemudian yang berikutnya, sejak bulan Juli yang lalu, saya diminta oleh PT CJDW sebagai partner saya sebetulnya. Dulu saya hanya berpartner dengan CJDW Indonesia, tetapi kemudian direksi meminta saya, Pak, tolongi Pak, Bapak masuk di organisasi saya. Ya, dan ya saya bilang, baik Pak, saya terima tawaran ini, tapi paling hanya untuk setengah tahun sampai 1 tahun. Ya, kenapa? Karena saya punya mimpi sendiri. Ya, tetapi akhirnya direksi minta saya, mereka rapat, ya, lalu minta, Pak, minta komitmennya minimal 5 tahun. Ya, saya pikir-pikir dulu. Ya, oke, karena saya punya lembaga sendiri, saya punya kegiatan sendiri. Ya, oke. Dan kemudian yang berikutnya, saya mengajar untuk beberapa perusahaan keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mengajar untuk semua posisi, mulai dari presiden direktur sampai karyawan tingkat yang paling bawah di beberapa perusahaan seperti Unilever, Sari Husada, dan sebagainya. Ya, Pama Persada ini grupnya Astra untuk pertambangan, lalu ini adalah Inco produk tambang nikel di Sorowako,
dari UNES nanti sore saya juga langsung ke Bandungan karena harus mengajar para kepala sekolah ya, kepala sekolah di Jawa Tengah di Bandungan ya untuk SMP. Kemudian ini beberapa perusahaan lain yang saya pernah terlibat mengajar ya. Jadi kalau motor semua merek pernah mengajar. Kemudian ini data saya bisa diakses di www.spiritindo.com, email bisa ke sini. Saya punya banyak lowongan pekerjaan hari ini. Ya, saya punya banyak lowongan pekerjaan. Kalau tertarik silahkan melamar, asal memenuhi kriteria. Ya, saya mesti lihat di BlackBerry saya karena kemarin juga permintaannya terus datang terus. Saya kadang-kadang sudah angkat tangan, saya nggak sanggup. Ya, HRD staff saya butuh untuk di Solo juga untuk di Jakarta, di Tangerang, sama Jababeka. HRD staff, accounting saya juga butuh. Accounting saya butuh. Kemudian untuk quality control, ya yang tahu soal plastik kalau bisa, ya polimer itu bisa juga kamar saya. Ya perusahaannya ada di Delta Silicon 2 di Jababeka, ya. Kemudian kepala pabrik di Solo ada, lalu teknisi kalau ada yang dari jurusan teknik ini juga ada yang butuh di Sukoharjo, ya. Kemudian yang lainnya lowongan paling banyak di tempat saya sales, ya. Saya juga heran, sales ini lowongannya yang paling tidak diminati orang, padahal yang bisa melahirkan pengusaha-pengusaha sukses itu dari sales. Ya, Bob Sabino dari sales. Ya, bos saya Konimek, Pak Junaidi Yusuf itu dari penjualan. Hampir semua orang-orang penjualan. Kenapa? Karena yang namanya bikin produk itu gampang, betul tidak? Bikin singkong bakar bisa, bikin pizza bisa, bikin ayam goreng bisa, tetapi kendalanya satu. Betul? Di mana? Bagaimana penjualannya? Betul? Karena kalau hanya bisa buat, tidak bisa jual, itu pasti akan bangkrut, betul tidak? Mau dimakan sendiri, bagi-bagi tetangga gitu ya. Nah, oke, baik. Jadi silakan boleh lamar ke saya. Kemudian mau telepon, mau SMS, saya juga layani semua sekali lagi. Tapi kalau lagi ngajar ini saya bisa nggak balas, jadi bisa jadi SMS-nya pagi, balasnya sore. Kalau pas nganggur, kalau pas di airport, ya. Karena besok pagi saya juga harus ke Samarinda, nanti habis itu jalan terus. Kemarin tadi malam baru datang dari Bandung, ya untuk sekolah juga kampus. Dan kemudian terus nggak pernah berhenti sampai akhir bulan, sampai November, sampai Desember. Sehingga kalau ada yang butuh training itu harus menjadwalkannya di bulan Januari karena sampai akhir tahun sudah habis. Ya, oke. Nah kemudian yang berikutnya adalah judul training hari ini. Pertanyaan saya, karena judulnya kan apa? Apa itu? Kunci sukses menjadi wirausaha mandiri. Maka pertanyaan saya kepada teman-teman yang luar biasa, siapa yang nanti pengen betul-betul jadi pengusaha? Angkat tangan. Yang pengen jadi pengusaha? Gak usah lihat sebelah baru ada tangan. Kamu udah, aku sudah enggak. Oke, coba. Lebih dari 10. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang besok pengen jadi karyawan? Angkat tangan. Siapa nggak pengen jadi karyawan dan nggak pengen jadi pengusaha? Angkat tangan. Juga tidak angkat tangan. Itulah Indonesia. Ini salah satu kecemasan saya. Kalau tadi Pak pembantu elektronika mengatakan apa? Hidup itu adalah cemas dan apa? Puas, gitu kan? Dan inilah kecemasan saya. Inilah kecemasan saya. Saya makanya tulis Spiritindo, saya punya harapan. Generasi muda nantinya betul-betul ekspresi. Iya, katakan iya. Enggak, katakan enggak. Siap, semangat. Itu yang saya mau capai. Itu yang saya mau dorong. Maka saya sekarang lagi sedang dalam proses. Saya mau bikin satu tempat latihan di daerah Karanganyar sana, ya. Itu rencana untuk pensiun saya nanti. Ya, kemarin sudah dapat tanahnya, sudah saya beli, tetapi masih kurang, baru 7.000 meter. Saya berharap bisa minimal 1 hektar.
sifatnya lebih ke mental. Karena jujur saja, ya Indonesia yang begitu itu Bu. Ya, saya punya mahasiswa Bu, mahasiswa juga sama Bu. Kalau sultannya ya datang, tapi nanti ujiannya kacau. Ya, jadi bukan orang-orang yang ekspresif, bukan orang-orang yang berani, bukan orang-orang yang pokoknya cenderung kayak keong itu, keong. Nah, pompongan atau pompongan, ya. Jadi lihat orang langsung sembunyi, gitu kan? Nggak ada orang baru jalan sendiri. Gitu. Makanya kadang-kadang jalannya tidak pernah jelas tujuannya. Ya. Saya betul-betul gemes ya. Dan mari, saya mengatakan semua mulai sekarang tinggalkan hal seperti itu. Kalau kita pengen jadi pengusaha, pengen jadi orang yang sukses, maka suka tidak suka kita harus berusaha dan berupaya dan ya. Makanya kasih tahu kiri kanan, ayo sekarang saatnya berubah. Kasih tahu. Ayo sekarang saatnya berubah. Ayo. Kasih tahu. Sekarang saatnya berubah. Kita perlu berubah. Kenapa? Coba perhatikan. Tadi data-data yang disajikan oleh sebelum acara ini dimulai, ya, keadaan Indonesia yang seperti itu tidak akan bisa menjadi lebih baik tanpa perubahan. Tidak akan bisa. Coba. Mari perhatikan kata-kata bijak ini. Mari kita perhatikan kata-kata bijak ini dan mari kita cerna baik-baik. Bila Anda melakukan apa yang biasanya Anda lakukan, Anda akan mendapatkan apa yang biasanya Anda dapatkan. Common sense? Masuk akal? Halo? Bila Anda melakukan apa yang biasanya Anda lakukan, Anda akan mendapatkan apa yang biasanya Anda dapatkan. Oleh karena itu, definisi orang gila adalah orang yang menginginkan sesuatu yang berbeda, yang luar biasa, dengan melakukan yang biasanya dilakukan. Tanya sebelahmu, kamu termasuk yang mana? Maka kadang-kadang saya ini jengkel, kadang-kadang saya itu gemes. Kenapa? Itu tadi. Karena banyak ketemu orang, wah, kamu mau sukses, ini. Kamu ingin hubungan dengan anakmu menjadi lebih baik. Karena saya pemerhati pendidikan, ya. Saya kebetulan ketua komite sekolah di 3 sekolah. Di sekolah anak-anak saya selalu menjadi ketua komite sekolah. Karena saya ingin memberikan kontribusi untuk pendidikan, ya. Dan saya seringkali mengatakan problem di rumah itu seringkali munculnya dari rumah, di sekolah, ya. Problem di sekolah itu munculnya dari rumah. Kenapa? Karena di rumah banyak pemimpin rumah tangga yang tidak bertanggung jawab. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang juga sebagai stafnya kepala rumah tangga juga tidak memberikan support, sehingga anaknya dibiarin aja, yang penting kasih duit selesai. Dan itu yang terus terang melahirkan generasi-generasi yang semakin kacau. Kenapa? Zaman sekarang ini di mana tuntutan kehidupan secara ekonomi itu tinggi, maka suami istri bekerja. Semakin suami istrinya bekerja, semakin tidak terperhatikan anak-anak di rumah. Betul? Maka situasinya kalau tadi sempat ditunjukkan bahwa kualitas SDM kita urutan ke 111, ya, itu ya salah satu problemnya adalah karena pemimpin rumah tangga yang nggak beres ini, ya. Maka saya suka juga memberikan seminar-seminar untuk parenting, ya, untuk orang tua supaya mereka perhatian. Dan seringkali kalau ada orang tua yang konsultasi sama saya selalu mengatakan apa? Selalu mengatakan bahwa ini problemnya anaknya, bukan dia. Jadi saya dalam hati kecil saya katakan, bila Anda melakukan apa yang biasanya Anda lakukan, Anda tidak akan berubah. Betul nggak? Jadi kalau salahnya di anaknya dan dia tidak mau berubah, dia berpikir salahnya di anaknya, dia tidak mau berubah merasa paling benar, ya sudah, dia tidak akan, keluarga ini tidak akan beres. Betul? Anaknya tidak akan beres. Nah, maka nanti kita juga akan lihat menjadi wirausaha juga begitu.
Kadang-kadang kita mikirnya yang disalahin orang-orang lain. Gak usah salahin anak-anak, salahin atasannya, salahin perusahaannya, salahin ininya. Ya nanti kita lihat. Nah, kita yang mesti berubah. Maka kalau Anda tidak berubah, tidak ada kemajuan masa depan, tidak ada perubahan masa depan Anda. Ya, kita yang mesti berubah. Dan karena itu mari, supaya kita tidak dikatakan orang gila. Maka kalau kita pengen sukses, kita harus berubah. Betul? Ya. Oke. Di Indonesia ini banyak orang-orang yang sudah jam 8:10 tetapi berkelihatan tidak masuk di rumah sakit jiwa. Jam 8:10 harusnya masuk RSC tapi